Halo, perkenalkan nama saya Hengki, tinggal di Tangerang, omset saya sekitar 120 juta, profit saya perkiraan satu bulan itu 20-30 juta, itu dari 4 toko. Gua tuh kayak orang yang gak bersyukur sih. Nggak bersyukurnya kenapa, bro? Sorry. Pas itu gue nyesal banget gitu ya kan. Nyokap dipanggil, ngomong. Di situ nyokap nggak marah, nggak, cuma nangis. Nyokap lo nangis? Iya, Berarti nyokap lo baik banget ya kayaknya. Baik. Nggak pernah marahin lo ya. nggak. Nyokap tuh cuman pesen itu doang. Dan akhirnya lo nyesel sendiri ya kayaknya. Nyesel banget dan nggak mau gue ulangin. Makanya bu dibilang, lu jomblo, nggak kawin. Gue mikir istri gue harus cari nyokap gue. Secepatnya sih pengen naikin haji sih. Lo pengen dia naikin haji. Lo yakin nggak kalau Oh yakin, bisa naikin haji dia? yakin. Keringat nyokap gue belum bisa gue ganti. Itu dalam hati gue. Itu sih. Aduh, jadi nangis-nangisan ya. Oke, kali ini kembali lagi saya kedatangan salah satu member ataupun tamu istimewa. Beliau bernama Hengki, asal Tangerang, dan saat ini sedang memfokuskan diri di dropship ataupun di bisnis online. Beliau bisa menghasilkan omset kurang lebih sebesar 120 juta per bulan dengan profit kurang lebih sebesar 20 sampai dengan 30 juta per bulan. Dan ini tanpa produk ya teman-teman. Ini dropship tanpa produk. Luar biasa sekali. Oke, bro. Selamat datang di channel Ari Budiman Suku. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oh, oke. Udah nunggu banget ini sebenarnya. Nunggu diapain? Nunggu diwawancara. Oh. Susah sekali kalau ketemu Bang Arif ini. Susah ya? Iya, di telepon aduh. Kalah menteri. Menteri sibuk om. Iyalah. Gak apa-apa. Ya penting makin Saya baik. pengangguran om sebenarnya. Sama, saya dibilang apa ya? Pengangguran ngerokok ada gitu ya kan. Ngopi ada. Pengangguran banyak acara. Pengacara. Pengangguran banyak acara itu. Iya. Oke om, Hengki, usia lo berapa sih bro? 29 tahun. Udah nikah? Belum. Udah punya cowok? Cewek dong. Kalau cowok aduh, main pedang nanti. Bahaya nanti. Bahaya. Iyalah. Oh, ya mana tahu lo hobi main pedang. Jangan nggak boleh. Ini om Hengki ini gokil ya. Gue kadang sering teleponan sama dia. Ngalor ngidulnya entah kemana-mana. Ujung-ujungnya nggak jelas lah. Ujung-ujungnya nggak pernah jelas. Oke, bro. Lo mulai bisnis online kapan sih bro sebenarnya? Sebenarnya bisnis online itu sudah mencoba sebagai dropship dari 2015. Oke, udah lama berarti. Udah lama. Tapi itu sambil kerja. Oke. 2015 itu ya baru kerja di salah satu apa sih retail atau apa sih pabrik pembuatan buat salah satu brand mall besar seluruh Indonesia. Kerja di situ sebagai mencakup 3 4 apa 3 banyak ya, maklum lah kita. Lo kerja apa sih bisa punya 4 jabatan? Ya nggak jelas bos, ya namanya kita anak buah ya kan. Jabatannya apa aja? Tunggu dulu. Manajer, admin, kurir, stokis barang. Gimana ceritanya manajer bisa jadi kurir, bos? Nah, gimana ya? Awalnya melamar sebagai admin. Oke. Iya kan? Hanya admin online. Salah satu brand apa sih? Marketplace Zalora namanya. Dibilangnya admin, kok harus ketemu orang juga, harus packing barang juga. Oh, iya. Iya. Jadi di situ gue ngapain kerja sama orang? Gue coba belajar online juga nih ceritanya. Oke. Cobalah di Tokopedia dulu kan. Tapi karena memang kita nggak punya barang, ilmu nggak punya, asal-asalan, ya udah ditinggal aja begitu. Itu lo kerja berapa lama? Nggak lama, abis itu ribut sama bos.
Maksudnya ribut itu gimana itu? Jadi kan kita kurir nih kan, pakai Oke. mobil bos kan. Ya namanya kita kerja di perusahaan pasti ada asuransi dong. Gue pikir ada asuransi, ternyata nggak ada dan harus potong gaji. Maksudnya asuransi ini lu Asuransi apa? mobil. Jadi mobil ini Lo sebenarnya tabrak. ditabrak orang. Lo yang nabrak Oh, oh. apa ya? Lo yang nabrak apa ditabrak orang? Ditabrak orang di parkiran. Di parkiran. Oke, ditabrak Oh, orang. di parkiran. Jadi dia ini supir. Yang nabrak ini. Yang nabrak ini supir. Supir apa? Supir pribadi gitu. Oh, supir pribadi. Akhirnya yang dia bawa ini kan anaknya, bukan orang tuanya kan. Akhirnya ya gue berpikir, oh itu mah pasti ada asuransi mobil ini. Ya udah Pak, nggak usah ganti, Bapak pulang aja. Lo dengan polosnya gitu. Dengan polosnya begitu karena Oke. berpikir ini mobil perusahaan pasti ada asuransi kan. Iya. Ternyata nggak ada, Dan akhirnya suruh ganti, potong gaji. berapa itu? 2015 itu perkiraan gaji masih sekitar 27 lah, 2731. 3 juta atau 27 3 3 Dan harus dipotong setengah. Padahal itu penyok cuma sedikit. Bos gua gak brengsek. Mungkin nonton nanti dia. Kesal juga kali ini. Dan akhirnya lo keluar ya? Gua keluar, akhirnya posisinya itu gua keluar. Oke. Oh, memang sebelumnya jadi pengangguran juga 2 tahun. Sebelum kerja di situ Terus pengangguran 2 tahun. pas lo nganggur ngapain? Nyusahin temen gua, main nongkrong. Itu aja. Lo nongkrong duit dari mana? Ngojek, Itu namanya nggak nganggur, Bos. ngojekin teman. Jadi kalau nggak disuruh ya nggak ngojek. Jadi Oke. mau dibilang gimana ya? Karena nunggu dia dulu kan kita baru dapat duit. Nganterin dia gitu. Karena dia kerja di salah satu cowok emang nggak bisa bawa kendaraan. Jadi nunggu dia karena dia fotografer kan. Lo jadi supir dia. Heeh. Ini lo supir mobil apa supir? Kadang mobil bisa, motor bisa. Kalau Gue curiga ini, jangan lo homo. Wah, Lo nyupirin juga nyupirin cowok. ya kita karena nggak pegang duit kan. Oke. Sampai ya ada temen gua dari SMP mungkin kasihan gitu kalau nongkrong ya udah lu nggak usah bayar, nih rokok sebungkus, nih kopi. Sama lo. Iya, Royalitas banget. royalitas banget. Makanya gua teman-teman gua tuh hanya beberapa orang lah dari yang SMP itu yang bener royal banget gitu. Karena gua ngerasa pas gua jatuh down kayak gitu nggak ada yang bantuin. Gak ada yang bantuin. Nggak ada. Belum tentu ya kita punya banyak teman tapi yang seperti itu belum Betul. ngerasain lah. Kita ngeliat orang Itu namanya siapa? Ajis dan dia ikut hari ini. Oh iya. Iya. Temen lo itu ikut Oh, ya ikut acara ini ya. Acara ini. Oke. Nah itu udah berapa lama sih lo berteman sama dia? Ya dari SMP kelas 2 Sampai sekarang. sampai sekarang. Pernah berantem? Pernah berantem mah pernah. Tapi ya udah. Tumbuh-tumbuhan. Ya kalau tumbuh-tumbuhan enggak, paling yang berantem udah pegang-pegang kerang lah. Tapi enggak sampai tumbuh-tumbuhan. Oke. Terus lo akhirnya coba-coba bisnis online setelah itu lo tinggal. Maksudnya lo tinggal itu tadi gimana, Bro? Jadi karena mungkin nggak punya ilmu kan. Orderan ada seminggu satu. Kadang nggak ada sama sekali. Sampai berpikir memang jualan online ini harus apa pakai modal gitu kan. Harus punya barang lah. Harus punya stok. Stok. Sampai ke Tanah Abang itu gue mintain satu-satu kartu nama ya kan. Boleh nggak? Bener, ke Tanah Abang, ke Senen, ke Glodok, gue mintain satu-satu. Ngapain lo minta kartu nama? Biar bagaimana cara dropship, kita kan jatuhnya langsung punya barang, kenal ini. Ngedropship itu kan. Gue coba itu. Ya, tunggu. Harusnya kalau lo butuh barang kan lo minta foto barang ya, kenapa lo minta kartu nama, Bro? Ya karena mereka nggak ada bosnya kan. Apa lo mau jual kartu nama? Enggak, kadang mereka nggak ada bosnya, jadi harus minta kontak gitu kan. Oke. Jadi kalau ada bosnya memang langsung ngobrol, dan tahun itu mereka belum mau gitu. Oh enggak, Orang Tanah Abang. iya enggak. Maksud lo sebenarnya lo mau minta kerjasama. Iya. Tujuan lo itu. Tujuannya Tapi itu. mereka nggak mau. Nggak mau, mungkin susah, sangat susah sekali dulu. 2015 itu menurut gua agak susah. Oke. Iya, untuk berjualan online agak sangat-sangat susah. Sampai merasakan wah udah gua kerja aja. Kerja di salah satu ya ojek online di kantornya. Oh, lo di kantor? Iya, di salah satu kantor ojek online di Indonesia. Gua kuliah lagi karena permintaan dari ibu gua tercinta yang satu-satunya menghidupi gua. Ya kan? Terus gua kuliah, ketemu lagi teman gua. Enak loh ngedropship kata dia. Tapi dia jual spare part handphone kata. iPhone dia
ngedropship spare part. Ikutan lagi, Ikutan sama dia. ikutan sama dia, belajar sama dia. Akhirnya ya sampai sekarang itu tahun 2018 awal. Mulai dropship. Bener-bener belajar sama dia, tapi ya tetap nggak ada ilmu, nggak ada apa, sampai Jalan nggak itu? jalannya ya nggak ada, kadang nggak orderannya, sampai affiliate ke Jack Mall. Oke, sampai lo akhirnya ke affiliate check. Affiliate Jack Mall, kitanya stoknya nggak jelas kan, kadang ada kadang nggak, barang ada orderan, Iya. tiba-tiba barangnya kosong. Di supplier. Iya, di supplier, waduh pusing gitu kan. Sampai memikirkan stok itu dulu, berpikir ini gimana, apa kita harus nyetok berapa pieces, sampai berpikir seperti itu. Untuk memulai bisnis online. Untuk memilih bisnis online. Akhirnya dari gua habis kontrak di salah satu ojek online itu 2018 wisuda jadi supir nganter mobil ke Bali. Lo tadi wisuda. Berarti lo kuliah. Sebenarnya kuliahnya setelah lulus sekolah kuliah. Kasihkan gimana ya? Nyokap sendiri kan. Gua harus punya duit sendiri. Gua udah jadi Nyokap sendiri. Berarti sendiri. bokap lo Nggak ada dari gua lahir. lo anak yatim dari lahir. Iya. Nyokap kerja apa, bro? Tukang jahit. Punya butik. Nyokap punya butik. Berarti nyokap itu bisa dibilang orang yang paling berpengaruh Iya. dalam hidup lo. Oh banget. Apa jasa nyokap lo yang paling lo mungkin gak bisa lupain? Nih, udah ngebesarin gue dari kecil. Oke. Penyesalan gue cuma satu sih. Apa itu? Pernah bikin nyokap nangis sekali. Lo pernah bikin nyokap lo nangis? Nggak pengen sih. Kayak gimana ya? Gue tuh kayak orang yang nggak bersyukur sih. Nggak bersyukurnya kenapa, bro? Sorry. Nyokap gedein gue dari kecil, ngasih makan, ngasih pendidikan. Oke. Gue nggak menjalani itu dengan baik. Maksudnya lo nggak ngejalanin dengan baik, ini alasan lo apa gitu? Ya mungkin karena melihat orang yang punya orang tua lengkap. Oke, punya bapak, punya mama. Dan gue nggak merasakan kasih sayang orang lengkap Bapak, lah. ya mungkin lo nggak ngerasa lo pernah dijagai seorang ayah. Nah, nggak punya pendidikan, gimana ya? Kita kalau ngobrol laki itu pasti orang bilang ke ibu, tidak ke bapak. Tidak seperti anak cewek. Tapi kita tetap butuh sosok seorang ayah. Iya, untuk melindungi. Betul. Melindungi, belajar banyak hal yang nggak bisa gue dapetin itu. Dari lo kecil ya. Makanya dibilang guanya nyari kesenangan, nyari nyokap tuh bebas. Lu mau jadi apa terserah, lu mau ngapain terserah. Yang penting lu jaga diri. Lu jangan ngerusak nama keluarga, lu jangan ngapa-ngapain, udah. Yang penting jangan ngerusak nama keluarga lah. Nyokap tuh pas gua nganggur nggak pernah nyuruh lu kerja kek, nggak. Masak ini. Tapi gue sadar gitu, gue nggak minta duit ke nyokap. Mah, kita perokokan lagi kan, mah bagi duit buat rokok, nggak. Makanya gue berutang sama teman-teman gue itu. Ya salah satunya gue sadar gue nggak punya duit pas nganggur 2 tahun nyari kerjaan, mereka yang ngasih duit. Untuk nyari kerjaan. Iya, kayak bikin lamaran, bensin, lamaran. Kita kan gimana ya, nyobain kerja itu nggak semuanya gampang langsung diterima. Harus beberapa kali kita taruh lamaran. Rumah tuh jadi tongkrongan. Rumah lo. Iya, jadi anak-anak nongkrong ke rumah, mau makan, mau apa ya terserah. Yang nyiapin nyokap. Nyokap Dan tuh beranggapan itu anak-anak nyokap. Oke. Dan tadi lo bilang nih, bro, sekali lo buat nyokap lo nangis. Emang hal apa sih yang bisa buat nyokap lo nangis pada waktu itu? Kan sebenarnya nyokap pesan jangan pernah ya sentuh narkoba, minum minuman. Jadi sebenarnya gua minum, ketahuan di sekolah. Lo minum. Ketahuan di sekolah. Pas itu gue nyesal banget gitu ya kan. Nyokap dipanggil, ngomong. Di situ nyokap nggak marah,
Cuma nangis. Nyokap lo nangis. Iya. Berarti nyokap lo baik banget ya kayaknya. Baik. Nggak pernah marahin lo ya. Enggak. Nyokap tuh cuman pesen itu doang. Dan akhirnya lo nyesel sendiri ya kayaknya. Nyesel banget dan nggak mau gue ulangin. Makanya gue dibilang, lu jomblo, nggak kawin. Gue mikir istri gue harus cari nyokap gue. Lo bakal nyari istri yang harus sayang sama Iyalah. nyokap lo. Iya sih, itu wajib sih. Kalau gue bilang itu hal yang wajib. Dan lo tadi bilang minum nih. Sampai sekarang lo masih minum? Udah nggak. Terakhir itu ya pernah lah pas masih zaman 2000 tahun-tahun setelah lulus sekolah ya masih, tapi nggak terlalu kayak dulu banget pas zaman sekolah yang mabuk tuh harus tepar gitu. Lo mabuk setiap hari? Ya kalau mau zaman sekolah tuh kan ada STM kan. Oke. Pulang ya harus di kelas kalau bisa mas harus ada minuman gitu kan. Ya zaman dulu, tapi setelah ngeliat nyokap nangis kita kan nggak bisa berhenti langsung total. Iya. Sama halnya Apalagi kayak orang. ajakan teman-teman. Nah betul. Ya palingan karena menghormati mereka ya minum segelas. Udah gue sisanya ya gue pura-pura makan kacang aja. Lewat gitu. Tapi dalam hati lo sebenarnya lo udah pengen berhenti. Oke. Iya. Terus Dari situ nyokap gue pengen bilang udah lu kuliah yang bagus gitu kan. Gue pilih, boleh nyebut merek ini, BSI. Oke. Gue milih BSI karena gue nggak mau nyusahin orang tua gitu kan. Lo kuliah di BSI itu BSI. ya? Nyokap biayain karena gue berpikir BSI itu murah, tidak mahal seperti kampus-kampus lainnya. Semester 5 gue cabut kerja. Izin sama nyokap. Udahlah, gue kerja aja. Setidaknya buat kehidupan gue pribadi, gue bisa mencukupi, gue bilang. Lo nggak mau nyusahin nyokap? Iya. Gue pas zaman kuliah itu suka nonton hobi metal ya kan. Otomatis pasti ke bawah, gue harus nyari kesibukan, gue pikir. Gue harus cari kesibukan ya gue kerja sama abang gue salah satu production house di PH ya termasuk gede, stripping, tapi gue nggak pulang. Dibilang nggak pulang jam 3 pagi, nyokap tidur, nyokap ke toko kan, nyokap punya butik, nyokap ke toko, gue baru bangun, nggak pernah ketemu selama 5 tahun. Oh iya. Iya, sampai akhirnya gue syuting di Bogor, gue 2 hari sekali balik. Padahal di situ ada, maksudnya ada tempat tinggal, ada kamar, karena gue bilang, wah kejauhan ini, gue tetap harus balik. Mendingan gue PP Bogor Jakarta, gue bilang. Karena yang jagain nyokap kan gak ada, gue nggak punya adik. Lo anak satu-satunya? Satu-satunya. Kalau ya ada kan, punya om, maksudnya nggak terlalu jauh dari rumah, tapi kan om gue punya keluarga. Ya siapa lagi kalau bukan gue yang jaga ya kan. Makanya ya gue nggak bakal bisa lama-lama, misalkan kayak keluar kota paling 2-3 hari cabut balik. Udah balik ke rumah, tujuan jaga nyokap. Iyalah. Nyokap lo umur berapa sih bro sekarang bro? Udah hampir 50 lebih. Udah 50-an ya? Udah 50 lebih. Usaha butik masih jalan ya? Mulai nggak jalan karena kan nyokap udah mulai fisiknya udah nggak seperti dulu kan. Oke, udah mulai menurun. Iya, dan gua juga sekarang nyokap karena udah fokus, ya udahlah ngaji aja di majelis aja karena di majelis. Oh nyokap lo. Banyak kegiatan kan, kayak ada aja kegiatannya. Gue pengen, ya udahlah gue udah pernah seneng-seneng nih, nyokap gue seneng-seneng lah. Gantian, gitu. Di umur dia, ya mungkin harapannya pasti sama kayak orang lain gitu ya kan. Anak gue kapan nikah nih, gue pengen punya cucu gitu ya kan. Iya. Tapi ya memang belum dalam arti lagi mencari yang terbaik. Sekarang belum punya pacar? Belum. Yang dekat sih ada. Oh yang dekat ada. Tapi sekarang pengennya bukan pacaran sih, udahlah ta'aruf. Kalau emang ini kita nikah aja gitu. Wah, ya lo langsung nikah aja udah gitu. Iya, karena gimana ya, ngerasain pacaran itu 4 tahun 5 tahun ujung-ujungnya putus. Oke. Capek juga gitu. Udah kayak PLN, ntar dimatiin. Budgetnya malah lebih besar daripada biaya nikah. Mendingan kalau udah nikah, aku mau beli ini, istri sendiri jelas. Oke. Iya. Kalau pacar, aku mau beli ini, bingung juga kan. Oke bro. Tapi tadi lo bilang nyokap udah butik mulai udah nggak jalan. Iya. Saat ini. Terus yang nompang kehidupan keluarga lo? Gue pribadi. Sekarang lo. Iya.
lo mungkin ngerasa berpikir saat ini lo udah waktunya lo gantikan posisi nyokap lo, maksudnya bukan gantikan, maksudnya lo yang mensupport nyokap lo. Iya, Oke. sebenarnya sih sudah dari zaman kerja juga, walaupun tidak banyak, tapi ngasih. Tapi kayaknya mulai tahun 2019, wah nggak bisa, harus gue yang support ya kan, sebagai anak gitu. Oke. Terus sekarang lo bisnis online Bisnis ikut di Baleo Mall bulan berapa, bro? Agustus tahun 2019 itu gua baru, ya pas masih jadi supir antar mobil ke Bali, ikut Baleo Mall. Itu lucu. Kenapa? Sebenarnya gue udah nonton videonya Bang Arif Afan dari 2018. Entar aja, pikirannya gitu, entar aja. Sama aja palingan sama kayak di YouTube Materinya. Akhirnya 2019 gue punya duit 1 juta, gue DP. Iya, bulan Maret gue DP. Oke. Gue DP di bulan Maret. Tapi gue pikir gue lunasin pakai apa ini? Karena duit gue nganter mobil gue kasih nyokap semua. Gue cuman megang buat ke Bali itu karena langsung balik kan dikasih tiket. Itu nganter mobil lo ngapain sih? Nganter mobil buat showroom. Oke. Oh. Jadi mobil duit gue kasih nyokap. Udah mah pegang. Itu hasil ya? Hasil. Jadi yang gue Lo bawa bensin baik aja. banget ya berarti sama nyokap lo. Lo udah dari dulu sebenarnya baik sih kalau gue lihat. Iya, tapi ya kesalahan sendiri. Oke lah. Jadi akhirnya gue kerja, masuk di gue masuk kerja lagi. Karena gue berpikir kalau gue kerja gimana gue bayar Baleo Mall nih, gue pikir kan. Baru bayar DP-nya doang 1 juta. 1 juta. Nanti out lagi kan. Sayang gue bilang. Oke. Gue kerja, gue ngelamar. Aduh, ini terima gak, gue bilang. Orang gue selengean gini lagi kan. Alhamdulillah gue diterima, dapat teman lagi, dapat pembelajaran lagi, dapat ilmu lagi. Kebayar Baleo Mall. Kebayar. Ikut di Baleo Mall, banyak teman, banyak yang bantu. Kalau dulu kita mau nyobain dulu, ini gue nyari materi kemana? Udah coba. Bingung stuck larinya kemana? Kayak anak ayam ditinggal induknya, lepas aja. Entah kemana ya kan, mau cari apa? Dia anak ayamnya cewek apa cowok, bro? Belum dicek kelaminnya. Oke, terus? Ya, gue ikutin. Ya nggak punya, jatuhnya kan itu benar-benar dari bawah lagi. Gue pelajarin dari bawah lagi. Modal dari gaji tok itu doang yang harus dibagi 2 dengan nyokap. Tapi gue pelan-pelan aja. Yakin ilmu ya, kata nyokap. Gue cuma nanya, aku jalanin kayak gini gimana mah? Udah lu yakin aja, jangan nggak diambil pusing. Nyokap bilang gitu. Iya, Tuhan nggak tidur. Kalau kasarnya, bro, Tuhan mah nggak tidur, bro. Dia mah melek. Lu mau nyolong juga dia ngelihat. CCTV mah mati, Tuhan yang ngelihat. Pelan-pelan gue jalanin sampai gue resign. Dari kerjaan. Iya, 6 bulan doang gue kerja. Gue resign, udahlah, gue coba mau fokusin di sini. Ngomong gue, aku resign. Kenapa? Udah mau fokus di sini. Itu penghasilan ngepas, bro. Masih pas-pasan. Pas-pasan banget. Berapa? Ya 1 sampai profit ya. Ketutup palingan nggak nyampe setengah gaji lah. Pada waktu itu? Iya, karena posisinya kan masih ngerintis toko kan. Iya, masih baru bangun. Masih baru bangun banget. Tapi gue yakin, udah, karena nyokap udah ngomong gitu, gue yakin aja. Gue yakin, gue jalanin. Gue bilang, mah nanti kalau nggak dikasih duit gimana ya kan? Udah tenang aja, duit mah ada. Oke. Pasti ada. Yang penting kita buat makan aja. Buat yang lain-lain, tahan diri dulu, kata nyokap. Ya udah, gue jalanin. Berkahnya aja lah diambil sekarang. Semua, ya memang ada beberapa proyekan yang di luar ya gue ambil gitu kan. Ambil sedikit-sedikit sambil bangun toko di beberapa marketplace. Ya memang capek banget. Orang ngeliat enak, wah enak lu ya, gaji pendapatan sebulan sekian, enak. Nggak tahu prosesnya. Nangis dia. Tidur 2 jam. Kalau waktu sehari itu bisa 52 jam, jatah tidur kita lumayan. Tapi ini nggak bisa kan. Oke. Ngejalanin itu capek banget. Tidur cuma sebentar, diledekin. Ya orang ngeliat sebelah mata, ini orang udah kerja kok keluar lagi gitu. Malah nganggur rumah gitu ya? Nganggur di rumah. Sampai mungkin orang ngeliat ini orang kerjaannya di rumah, nggak keluar rumah selama berapa bulan gitu. Pulang pas masih kerja pun, pulang kerja udah gue nggak nongkrong. Teman-teman nongkrong di rumah, tapi gue di kamar gitu. Untuk belajar itu. Karena ya kalau gue nggak dalemin, ini keputusan.
resikonya kayak gimana gue yang tanggung kan. Tapi gue berpikir kalau gue nggak mau maju ya gue harus lakuin, harus gue pelajarin. Memang pelajarannya mungkin orang lain cepat nangkapnya, gue lama mungkin ya. Gue ulang lagi. Kalau bisa abis gue coba gue ulang lagi. Oke. Gue catat lagi, oh ini salah nih kayaknya, nih step gue salah. Gue catat lagi, ulang lagi. Ya mungkin capek sih. Ya itulah proses belajar. Prosesnya gila. Oke, dan mulai menghasilkan cukup untuk itu di bulan berapa, Bro? Mungkin mulai pandemik. Mulai pandemik ini baru mulai ada. Baru berasa banget, jauh lah berasa. Jauh Banget. Karena kayak orang langka mungkin lewatinnya berapa anak tangga langsung ya pada waktu itu ya. Pandemi, karena orang udah mulai di rumah, stay di rumah, kebutuhan mereka pengen belanja kan. Belanja itu mau cewek cowok tetap belanja, apalagi Idul Fitri kan, Lebaran. Gue jualan produk anak, cepet banget. Langsung. Ya. Wah, gue bilang, oh di sini, oh caranya begini-gini. Polanya ketemu nih. Ketemu. Nah, ketika polanya sudah ketemu di lo rasanya gampang apa susah sih bisnis online? Kalau pas polanya ketemu gampang banget. Kalau pas sudah ketemu ya. Pas udah ketemu ya. Tapi pas lagi prosesnya ini ya jadi gembel. Gimana ya, gembel haus ilmu. Kalau bisa gue sedot semua ini Bang Arif nih. Akhirnya di pandemik lo mulai up. Terus tanggapan nyokap lo gimana sekarang? Jawaban gue, alhamdulillah, kapan lo nyari istri? Duit udah ada kan? Oh iya gitu. Iya. Jadi nyokap udah nyaranin lo untuk. Udah menyarankan, karena memang umur lo bentar lagi 30. Gue nggak tahu sampai kapan. Ya gue pun yang muda belum tahu kan sampai kapan. Nyokap cuma bilang, udahlah lo buru-buru nikah, siap. Duitnya udah ada, gue bilang. Yang penting duitnya udah ada, tinggal jalan kan. Duitnya ada, tapi kalau yang nggak ada yang mau ya sama aja kan. Mau bro? Atau Om Purwanto udah punya. Punya. Pahmi. Jangan main pedang nanti. Oke. Menurut lo seberapa berarti sih orang tua lo dalam hidup lo? Banget lah. Berarti banget ya? Banget. Ya mungkin gue merasakan yang sekarang nggak bakal gue ulangin ke anak gue. Gue nggak bakal ninggalin anak gue. Gue rawat sampai besar. Orang tua gue jaga. Rasa ditinggal itu nggak enak banget ya bro ya. Dan ketika satu orang tua aja ya yang ngurusin kita itu rasanya sangat-sangat berarti, apalagi cuma seorang ibu ya. Wonder Woman lah. Harapan lo untuk untuk ibu lo apa bro? Lo punya harapan nggak buat ibu lo? Ya secepatnya sih pengen naikin haji sih. Lo pengen dia naikin haji? Lo yakin nggak kalau? Oh yakin. Bisa naikin haji dia? Yakin. Boleh nggak lo sekarang ngomong di video, dan nanti ini video lo kasih tunjuk sama orang tua lo bilang kalau seandainya lo janji bakal naikin haji. Sebenarnya sih udah gue DP. Lo udah DP? Udah DP gue. Nekat doang aja gue. DP-nya pas mulai pandemik. Ada sebenarnya sih duit ini sedikit. Gue bilang, gue tabung, gue apain ini kan? DP aja kali ya. Gue bilang, yaudahlah gue DP aja. Jadi gue DP, gue tanya-tanya ke bank gitu kan. Ternyata ada yang tidak langsung, jadi lewat bank, kayak bank syariah gitu. Nah tapi memang karena sekarang pandemik belum bisa ngurus ke Kementerian Agama, jadi harus bawa data-datanya. Memang DP-nya tidak besar, tapi duit yang pertama kali yang tiba-tiba gedenya itu langsung gua buat DP. Udah lo DP. Tapi memang mungkin untuk ngelunasinnya karena perlu ada waktu lah. Tapi gua belum ngomong sama nyokap. Memang niatnya bulan November pas nyokap ulang tahun. Ya udah, kalau gitu coba sekarang lo ngomong apa harapan lo sama nyokap lo dan masalah lo niatan naik haji. Ya mungkin bisa lo kasih tunjuk di bulan November sama nyokap lo. Ya gue sih harapan buat nyokap sehat selalu, nggak usah kerja, udahlah, aktivitas nyokap dijalanin, dan mudah-mudahan nyokap senang gitu gue kasih buat kado haji ini gitu ya. Dalam arti ini sih
gimana ya, pemikiran yang tidak nggak disengaja gitu. Wah gimana kalau DP, udah gue DP, gue jalanin, mudah-mudahan nyokap seneng sebagai hadiah buat bulan November dan sebagai ucapan terima kasih gue. Gimana ya, bukan terima kasih sih, kado aja karena nggak bisa tergantikan. Nggak cukup ya. Nggak cukup. Haji itu walaupun dibilang naik haji itu kan memang kita buat sebagai agama Islam, tapi nggak bisa gue tuker dengan apa itu, yang gitu. udah dikasih sama nyokap lo selama ini ya. Nggak bisa. Udah ngidupin gue, ngegedein gue, ngasih kado kayak gitu, wah belum cukup. Oke. Keringat nyokap gue belum bisa gue ganti. Itu dalam hati gue. Itu sih. Aduh. Jadi nangis-nangisan ini. sorry. Oke, nggak apa-apa bro. Ya mungkin ini bisa jadi inspirasi untuk banyak orang. Di balik tampang lo yang lo dulunya mabuk-mabukan lo bilang. Bahkan lo pernah jadi anak pang ya katanya. Iya betul. Tapi ternyata kita nggak bisa menilai seseorang tuh dari luar ya teman-teman ya. Jangan pernah menilai seseorang dari luarnya aja, karena kita nggak tahu gimana sebenarnya orang itu. Betul. Jangan pernah. Belum tentu loh ya anak pang di luar itu nggak sayang sama orang tuanya, nggak baik sifatnya, belum tentu kan bro. Belum tentu. Karena gue ngerasain jadi anak pang itu gimana ya. Gue pernah ngerasain. Gue belum makan nih 2 hari jadi anak pang. Gue sama teman gue jalan. Gue belum makan, gue ngamen nggak ada yang ngasih. Gue cuman ke warteg, bu boleh minta air putih nggak bu, air hangat, gue bilang. Buat apa dek? Belum makan. Mungkin dia inget anaknya kan. Kenapa belum makan? Dari kemarin ngamen, ya agak susah bu. Ya udah nih makan dulu. Gue pikir ngasih tempe doang di atasnya, di bawahnya ada ayam. Wah gue bilang, kita ngebantuin orang nggak usah lihat-lihat ininya lah, covernya mau kayak gimana, lu punya niat bantu. Iya. Udah. Makanya pembelajaran hidup di jalan ya menurut gua banyak hal yang berarti lah. Banyak yang lo dapat dari sana ya. Banyak banget. Nggak bisa kita nilai orang cuman dari covernya. Oh dia anak pang gini. Ternyata hatinya bisa 2 kali lipat daripada orang-orang bejat di luar sana ya kan. Yep. Kita nggak tahu. Oke, bro, last question, pertanyaan terakhir nih dari aku. Buat lo. Jangan yang sedih-sedih lah. Enggak, ini pertanyaan terakhir nih. Ini pertanyaan terakhir dari aku. Lo kan udah ikut pelatihan di Balio Mall kurang lebih setahun ya? Iya, setahun. Dan udah panjang nih perjalanan bisnis online lo. Alhamdulillah, gue seneng banget lo udah bisa ganti maksudnya udah bisa mengcover keuangan ya dari bisnis online lo ya, terus habis itu untuk nutupin mengcover kebutuhan nyokap lo lah sekarang. Itu gue seneng banget. Dan gue mau nanya sama lo, manfaat atau value apa sih yang udah lo dapat ketika lo dulu gabung di dalam pelatihan bisnis online Balio Mall? Ya manfaatnya sih gini bang, kita tetap harus punya guru belajar. Nggak ada, ya mungkin Einstein pintar, dia beda. Tapi yang gue rasakan untuk gue pribadi ya gue tetap harus nyari guru. Di sini gue dapat materi, ya mungkin gue kesulitan dibantu. Gue kenal banyak orang jadinya. Iya, relasi baru. Oh kayak gini loh dunia online. Oh seperti ini loh dunia online. Tidak bisa berdiri sendiri ternyata. Tetap, apalagi gue sebagai yang menjalankan dropship, yang gue dapat tuh kayak ilmu-ilmu dari teman-teman, cara penanganan customer. Dulu mikirnya gue yang jualan, bodo amat lu mau bilang barang gue jelek, bodo amat. Dulu berpikirnya seperti itu. Oh ternyata nggak bisa seperti itu juga. Berbeda, walaupun online ya tetap kita sebagai dia tuh ada depan kita gitu. Iya. Dan harus lebih dikontrol. Iya, dikontrol ternyata. Bener. Wah, gue dapat ilmu-ilmu itu ya setelah bergabung. Oh materinya dari bener-bener dari bawahnya harus seperti ini. Kita bikin pondasi ya sama aja kayak bangun rumah, pondasinya seperti ini. Nggak bisa langsung kita bikin atap ya, nggak bisa. Ternyata gue dulu langsung ke atap, nggak dari bawah pondasi kan? Nggak dari awal ya. Iya. Oke. Aduh. Banyak hal lah yang gue dapat dari Balio Mall dan banyak banget gue berterima kasih sama Balio Mall. Oke. Ya, oke brother.
Sebelumnya thank you buat lo Sama-sama. yang udah mau share, yang udah mau berbagi. Banyak manfaat yang bisa kita dapat dari video ini, insyaallah mudah-mudahan. Dan buat teman-teman semua yang tertarik untuk bergabung di dalam pelatihan bisnis online Balio Mall, langsung aja klik di link deskripsi di bawah. Langsung klik join dan langsung bergabung. Ketika teman-teman nanti bergabung, insyaallah saya siap mensupport dan siap membantu teman-teman. Dan bukan hanya saya yang siap mensupport dan membantu, pastinya nanti ada Mas Hengki juga yang siap membantu teman-teman, dan ada Bong Avan serta Arli Kurnia. Bukan hanya saya dan Hengki, Bong Avan dan Arli, pastinya ada banyak teman-teman lain yang udah berhasil di bisnis online, yang mereka sudah mengikuti pelatihan di Balio Mall, yang siap membantu teman-teman yang baru bergabung di dalam pelatihan Balio Mall. Thank you brother. Sama-sama. Sekali lagi terima kasih ya buat lo, dan gue doain Amin. rezeki lo nambah, Amin. terus nyokap lo sehat, Amin. untuk nikah. berangkat cepat nikah, buat lo dapat yang terbaik itu, dan nyokap lo cepat berangkat naik haji. Amin. Amin. Buat teman-teman semua tetap semangat ya. Saya doakan teman-teman juga sehat, sukses selalu. Sampai ketemu lagi bersama saya Ari Budiman Nasuko di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giveaway dengan total hadiah sebesar 100 juta rupiah. Buat teman-teman yang ingin ikutan, caranya gampang sekali. Yang pertama, teman-teman hanya perlu subscribe channel YouTube saya, nyalakan tombol lonceng, dan teman-teman hanya perlu tonton video ini sampai habis. Deskripsikan isi video dan sertakan akun Instagram kamu di dalam kolom komentar. Karena di setiap video saya kurang lebih ada 100 video, masing-masingnya ada giveaway dengan total hadiah sebesar 1 juta rupiah. So total hadiahnya kurang lebih sekitar 100 juta rupiah. Dan saya tunggu komentar Anda.